Dan ada satu hal yang pengalaman saya yang unik nih. Setiap kali beliau mengetikkan surat, di ujung surat itu selalu beliau mengatakan, surat ini saya diktekan pada cucu saya Anies. Saya bangga sekali. Kemudian hari saya baru tahu bahwa itu cara memberitahu penerima surat, kalau salah-salah ketik, itu yang bikin adalah cucunya. Ini adalah petikan kata-kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pasca penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap kakeknya Abdurrahman Baswedan di tahun 2018 lalu. Ya, Anies dan penyidik senior KPK Novel Baswedan merupakan cucu dari salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, Abdurrahman Baswedan, atau yang sering dikenal dengan nama singkat AR Baswedan. Jasa AR Baswedan sangat besar untuk negara ini. Ia adalah jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan yang mempertaruhkan nyawa membawa surat pengakuan kedaulatan pertama yang diterima dari Mesir untuk dibawa pulang dan diberikan kepada Soekarno. AR Baswedan juga menjadi tonggak dukungan komunitas Arab Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia pasca Sumpah Pemuda 1928. Lalu seperti apa kiprah pria yang di masa mudanya sangat dekat dan dimentori oleh tokoh-tokoh politik Tionghoa ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Abdurrahman Baswedan lahir di Surabaya pada 9 September 1908. Namanya sendiri di beberapa literatur ditulis sebagai Abdul Rahman Baswedan. AR Baswedan merupakan anak ketiga dari pasangan Awad Baswedan dan Alia binti Abdullah Jahrum. Kakek AR Baswedan, Umar bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah Baswedan, merupakan seorang saudagar sekaligus ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Seperti dikutip dari buku biografi AR Baswedan, Membangun Bangsa Merajut Keindonesiaan karya Suratmin dan Didi Kwartanada, pendidikan formal AR Baswedan dimulai di Madrasah Al-Khairiyah pada tahun 1913. Ia sempat pindah ke Jakarta dan bersekolah di Madrasah Al-Irsyad pada tahun 1915 sebelum kembali ke Surabaya lagi dan belajar di sekolah Hadramaut yang mengkhususkan diri dalam sastra Arab. Di usia 12 tahun, AR Baswedan mengikuti kursus bahasa Belanda, Nederlands Verbond, yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai rendahan bagi pemerintah Hindia Belanda. Selama kursus ini tidak ada satupun temannya yang berasal dari anak-anak Arab sebayanya. AR Baswedan belajar bahasa Belanda atas kemauan sendiri untuk menggali pengetahuan yang lebih luas. Sepanjang hidupnya, AR Baswedan terus mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi Indonesia. Ia menyadari bahwa sentimen rasial akan terus ada dimanapun. Namun, jika masyarakat Arab terus mengklaim sebagai orang asing, maka kemungkinan besar mereka juga akan terus menjadi korban sentimen rasial. Seperti sudah disinggung sebelumnya, AR Baswedan dikenal dekat dengan tokoh-tokoh dari Tionghoa. Salah satu tokoh yang cukup terkemuka kala itu adalah Lim Kuan Hian. Kisah pertemuan mereka bermula dari sebuah pertandingan sepak bola di lapangan Pasar Turi, Surabaya pada 13 Mei 1932. Lim Kuan Hian kala itu adalah pemimpin redaksi surat kabar Sintitpo yang merupakan harian Tionghoa progresif berbahasa Melayu. Kuan Hian kala itu mengkritik Asosiasi Sepak Bola Netherlands Indies Voetbalbond karena mendiskriminasi kaum Tionghoa. Akhirnya ia membuat turnamen tandingan yang kemudian mempertemukannya dengan AR Baswedan. Kuan Hian pun mengundang Baswedan bergabung dengan Sintitpo. Sintitpo bukan lagi koran Tionghoa, melainkan koran bagi bangsa kulit berwarna. Demikian kata Kuan Hian kepada Baswedan. Tawaran Kuan Hian tersebut tentu tidak disia-siakan Baswedan. Baswedan menganggap Sintitpo sebagai surat kabar progresif yang sejalan dengan visi misinya. Apalagi dengan menjadi redaktur Sintitpo, Baswedan juga bisa belajar langsung dari Kuan Hian mengenai ilmu jurnalisme. Di Sintitpo, Baswedan mengisi rubrik pojok dengan nama pena Abu Nawas. Lewat koran ini, Baswedan kerap melontarkan kritiknya terhadap organisasi Ar-Robitoh Al-Alawiyah yang dianggapnya terlalu konservatif.
Seperti dikutip dari Tirto, nama Ko In Hian kelak semakin santer terdengar setelah mendirikan Partai Tionghoa Indonesia atau PTI pada 25 September 1932. Langkah Ko In Hian ini kemudian menginspirasi Baswedan untuk mendirikan Persatuan Arab Indonesia atau PAI pada 5 Oktober 1934. Baswedan kemudian sempat jadi redaktur di Surat Kabar Matahari di Semarang yang merupakan sebuah surat kabar Tionghoa Melayu berhaluan pro pergerakan nasional yang diasuh Kwe Hing Chiat. Selama di Semarang, ia berkawan baik dengan wartawan Matahari lainnya bernama Choa Chi Liang. Nah, soal PAI itu sendiri berawal dari tulisan Baswedan pada 1 Agustus 1934 yang memuat pentingnya keterlibatan orang-orang keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di harian Matahari. Terpampang pula foto AR Baswedan yang mengenakan blangkon Jawa. Ia menyerukan pada orang-orang keturunan Arab agar bersatu membantu perjuangan Indonesia. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1934, AR Baswedan mengumpulkan para peranakan Arab di Semarang. Berdirilah Persatuan Arab Indonesia yang kemudian jadi Partai Arab Indonesia. AR Baswedan dipilih sebagai ketua. Jelang kemerdekaan Indonesia, Baswedan sempat menjadi anggota BPUPKI. Lalu pasca kemerdekaan Indonesia, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Syahrir, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota Parlemen, dan anggota Dewan Konstituante. Baswedan ikut dalam mengupayakan keberlanjutan Republik ini bersama dengan Haji Agus Salim yang saat itu jadi Menteri Muda Luar Negeri yang menjadi salah satu delegasi diplomatik pertama yang dibentuk. Perjuangan ini berhasil meraih pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara de facto dan de jure dari Mesir. Kisah perjalanan selengkapnya ketika Baswedan membawa surat pengakuan kedaulatan akan kita bahas di konten eksklusif ya. So, jangan lupa klik tombol join di bawah ini. Baswedan sempat bergabung dengan Partai Masyumi di tahun 1950-an. Ia kemudian menjadi mubalik dan dikenal karena kemampuan pidatonya. Ia sempat pula terlibat di beberapa media, misalnya di Harian Mercusuar dan Harian Masa Kini. AR Baswedan meninggal pada 16 Maret 1986 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir berdampingan dengan para pejuang Indonesia yang menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. AR Baswedan akan dikenang dalam segala perjuangannya membantu negara ini merdeka. Namun dalam segala kebesarannya tersebut, ia adalah orang yang sangat sederhana. Faktanya, hingga akhir hayat ia tidak memiliki rumah sendiri. Ia dan keluarga menempati rumah pinjaman di dalam Kompleks Taman Yuwono di Yogyakarta. Itulah sejarah perjuangan salah satu tokoh besar bangsa ini. Mungkin warisannya adalah soal bagaimana memaknai keindonesiaan. Di Pilkada 2017 yang lalu yang mempertemukan sang cucu Anies dengan Ahok yang keturunan Tionghoa, masyarakat kita jadi gontok-gontokan dan terbelah. Mungkin kita perlu untuk selalu ingat bagaimana sejarah dan kiprah perjuangan AR Baswedan untuk memahami makna keindonesiaan itu dan jangan sampai politik memecah belah persaudaraan kita. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai sejarah AR Baswedan ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.